Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Sis. Mohon izin Bu Devi, apakah ada waktu siang hari ini? Ya kebetulan sekali nih Pak Sis, saya sedang ada waktu luang. Gimana Pak Sis? Alhamdulillah, Bu Devi mohon izin ingin menyampaikan banyak keluh kesah dalam diri saya yang menurut saya ini menjadi beban saya, Bu Devi. Jadi uh, harapannya dengan saya bertemu dengan Bu Devi ini ada masukan-masukan positif buat saya terhadap permasalahan-permasalahan saya, Bu Devi. Mungkin akan menyita waktunya Bu Devi beberapa menit ke depan, mungkin 15 sampai dengan 20 menit. Kira-kira Bu Devi berkenan atau tidak ya? Oh iya, boleh sekali Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini kebetulan saya ada waktu luang lama sekali ini Pak. Nggih, monggo silahkan duduk dulu Pak Sis. Baik, terima kasih Bu Devi atas waktu yang diberikan untuk saya, Bu Devi. Begini Bu Devi, jadi saya melihat fenomena Bu Devi, fenomena di sekolah saya dari tahun ajaran baru ini, saya masih melihat angka pelanggaran disiplin dari anak-anak ini masih cukup tinggi. Kemudian saya juga melihat bagaimana peran ibu bapak guru piket, bapak ibu guru kesiswaan ini masih belum di posisi yang sebaiknya atau idealnya seorang guru dalam memberikan pembinaan atau pendidikan terkait permasalahan-permasalahan kedisiplinan peserta didik di sekolah ini, Bu. Contohnya banyak sekali Bu Devi dari ibu bapak guru yang dalam melayani, dalam pembinaan itu masih berputar di posisi kontrol sebagai penghukum, Bu, dengan nada keras saat berbicara, dengan menunjuk-nunjuk anak ketika anak terlibat dalam permasalahan kedisiplinan. Padahal hal itu sangat berbahaya, Bu Devi. Berbahaya bagi guru sendiri karena saat ini kan masih banyak kasus-kasus yang muncul di televisi di mana-mana guru-guru melakukan intimidasi kepada murid yang mengalami kesulitan dalam menaati peraturan tata tertib itu. Nah, itu yang ingin saya bicarakan dengan Bu Devi beberapa waktu kemudian. Jadi tujuan Pak Sis menemui saya ini ingin mendapatkan suatu solusi atau masukan dari keluh kesah Pak Sis, yaitu berkaitan dengan penanganan anak atau murid-murid yang melanggar tata tertib, begitu ya. Nah, terus Betul, kalau Ibu. menurut Pak Sis, apa yang dilakukan rekan dari tim kesiswaan itu sendiri dengan melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, ya, itu sudah benar atau salah? Menurut saya masih setengah-setengah, Ibu. Jadi belum kelihatan keberpihakan pada murid. Kita masih kalau saya bilang masih dalam pandangan satu sudut pandang, Bu Devi. Jadi ibu bapak guru kesannya dalam memberikan pelayanan orientasi pembinaan ini atau pembinaan awal ini masih seputar sebagai penghukum yang berteriak-teriak semacam itu. Takutnya ke depan itu terkena masalah hukum, Bu Devi, Bapak Ibu guru kita, karena mungkin dari tekanan-tekanan kata-kata, dari bentuk kinestetik atau gerak badan yang menunjuk-nunjuk itu bisa menimbulkan trauma dalam pada diri
peserta didik semacam itu, Bu Devi. Oh ya, begitu. Itu tadi kalau dari sudut pandang dari tim kesiswaan ya. Kalau misalkan dari sudut pandang siswa, apakah Pak Sis sudah mewawancara atau bertanya kepada murid yang sempat kena hukum oleh rekan tim kesiswaan itu sendiri? Iya, Bu Devi, ada beberapa anak yang saya tanyakan setelah mengalami pembinaan atau penanganan saat melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, mereka merasa ketakutan. Yang pertama, memang betul mereka merasa bersalah atas perilakunya yang melanggar itu, tapi juga ada muncul indikator-indikator traumatis yang dirasakan oleh murid-murid, Bu Devi. Nah, ini kan perlu sebuah solusi besar buat kita dalam hal pendidikan berparadigma baru, di mana kita benar-benar melihat di banyak sudut pandang untuk permasalahan-permasalahan anak ini, itu sebagai wujud bentuk kita berpihak pada murid, Bu Devi. Ya, iya betul sekali Pak Sis. Memang kita harus mencanangkan pendidikan yang berpihak pada murid ya. Nah, kalau tadi dari segi tim kesiswaan, dari sudut pandang tim kesiswaan, mungkin hal yang dilakukannya itu bisa sampai ke ranah jalur hukum seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari segi pandang siswa atau murid, itu mereka bisa ada trauma seperti itu ya. Nah, dari tujuan tadi ingin mendapatkan suatu solusi dari permasalahan ini. Nah, kira-kira untuk mencapai solusi itu, apakah ada hambatan yang dialami Pak Sis? Untuk hambatan-hambatan mungkin salah satunya adalah penyamaan persepsi ya, Bu Devi ya. Jadi untuk menyampaikan persepsi atau masukan diri saya kepada individu, personal guru atau kelompok tim kesiswaan semacam itu perlu perlu dukungan atau kolaborasi dari Bu Devi dalam hal ini, dan tentunya keterbukaan dari teman-teman sejawat untuk menerima masukan-masukan yang nanti rencananya akan saya sampaikan sedikit demi sedikit terkait pengalaman pembelajaran di komunitas praktisi ini, Bu Devi. Oh, gitu. Tadi pertama adanya minta dukungan dan adanya komunitas praktisi. Nah, dukungan yang seperti apa yang sekiranya saya bisa membantu, Pak? Iya, untuk dukungannya mungkin saat waktu briefing, Bu Devi juga nuwun sewu, mohon izin memberikan masukan-masukan positif tentang budaya positif, terus memberikan gambaran tentang posisi kontrol ketika guru menghadapi permasalahan-permasalahan murid. Hal ini sangat penting, Bu Devi, apalagi saya masih junior dalam hal ini, perlu dukungan dari kepala sekolah untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut saya pribadi positif itu pada teman-teman sejawat semacam itu, Bu Devi. Jadi nanti ada seakan-akan seperti halnya masukan himbauan-himbauan dari kepala sekolah untuk benar-benar Bapak Ibu guru terbuka untuk menerima perubahan-perubahan di era pendidikan berparadigma baru semacam ini, Bu Devi. Oke, bagus sekali itu Pak idenya. Jadi nanti mungkin besok pagi saya akan melakukan briefing ya Pak di ruang guru membahas tentang permasalahan budaya positif ya yang harus dicanangkan di sekolah kita. Nah, menyinggung tentang komunitas praktisi, Bapak tadi menyebutkan akan membuat sebuah komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi itu sendiri siapa saja anggotanya dan di situ nanti pembahasannya tentang apa? Iya, terkait dengan komunitas praktisi ini adalah salah satu apa yang nanti saya akan tawarkan ke Bu Devi.
Tapi ini juga butuh waktu luang semacam itu dari Bu Devi untuk memberikan kepada kami untuk membahas permasalahan-permasalahan atau keluh kesah masing-masing Bapak Ibu guru. Tentunya ada forum khusus atau forum diskusi di mana kita bisa duduk bersama untuk membicarakan pengalaman penanganan kasus-kasus yang ada di sekolah ini, Bu Devi. Dari situ harapannya kita bisa saling mengisi pengalaman-pengalaman dari masing-masing individu guru atau tim kesiswaan ini itu bisa memberikan semacam solusi yang tepat dalam menangani anak. Memang sebaiknya dalam hal ini kita dalam penanganan atau pembinaan itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, di mana di situ kita memfasilitasi restitusi, terus kemudian melihat permasalahan ini tidak hanya dari sudut pandang satu titik semacam itu. Nah, dengan komunitas praktisi ini juga akan mampu menggerakkan seluruh ibu bapak guru di sekolah ini. Jadi ke penanganan pelanggaran atau permasalahan ketertiban ini tidak hanya jatuh pada 1-2 orang guru atau tim khusus semacam itu, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder bahwa mereka di dalam sekolah itu berperan seperti halnya guru, kepala sekolah, kemudian tenaga, karyawan itu juga perlu memberikan pengawalan khusus, tugas-tugas yang benar-benar sebagai contoh anak didik kita untuk melihat perilaku kita ini juga benar semacam itu. Jadi tidak hanya murid yang melanggar, tapi kita juga harus memberikan contoh dan mengawasi perilaku anak-anak yang mungkin di luar kelas juga butuh pantauan dari seluruh ibu bapak guru semacam itu, Bu Devi. Jadi ada saling mengisi omongan-omongan gitu ya, dari tidak hanya ngomongan ngalor ngidul, tapi juga ada pembicaraan yang bermakna semacam itu, Bu Devi. Iya, oke. Bagus sekali Pak. Jadi rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Sis ini sudah bagus sekali ya. Lalu ini, jika nanti sudah terbentuk nih komunitas praktisinya ya Pak. Lalu komunitas praktisi ini harapannya kan mampu nih untuk menggerakkan Bapak Ibu guru dan juga seluruh warga sekolah, stakeholder begitu ya, untuk menggerakkan agar sekolah itu berbudaya positif seperti itu. Nah, sekarang jika sudah seperti itu, tindak lanjutnya bagaimana, Pak? Baik, Bu Devi. Jadi kita rencanakan nanti, Bu Devi, saya akan memulai dari pembiasaan pagi, Bu Devi. Di mana benar-benar di dalam tata tertib itu kita saling mengingatkan. Saya pribadi juga akan berusaha memberikan pengaruh-pengaruh positif dengan datang memang lebih awal semacam itu, dengan tujuan bisa merangsang anak didik kita, kemudian menyambut anak didik kita, Bu Devi, dari mulai mereka masuk, kemudian memberikan contoh-contoh semacam itu. Nah, kemudian dari pembiasaan baik itu, terus kita juga memberikan istilahnya coaching khusus kepada ibu bapak guru setiap individu. Jadi kalau misalnya saya secara pribadi tidak mampu berbicara kepada orang-orang yang atau guru-guru dalam hal ini tanda kutip senior gitu, Bu Devi, saya mungkin melakukan pendekatan khusus, Bu Devi. Jadi dengan ngobrol 4 mata semacam itu, mungkin di dalam kelompok besar ada 1-2 orang yang mungkin tidak berkenan untuk menerima masukan-masukan ini, tapi mungkin dari cara pendekatan khusus itu, kemudian ada waktu yang diberikan oleh kepala sekolah untuk atau diskusi ya, tiap bulan misalnya atau tiap mingguan tergantung dari izin dari Bu Devi itu, melihat kita ada waktu luang itu sebenarnya di hari Jumat itu antara jam 12.30 sampai dengan jam 14.00 itu ada waktu luang-luang yang nanti bisa digunakan untuk pertemuan bulanan semacam itu, untuk
membicarakan keluh kesah masing-masing ibu bapak guru semacam itu Bu Devi. Saya yakin ibu bapak guru ada sebuah hal yang mengganjal juga, mereka menangani kasus ini mungkin sendirian, tidak didukung oleh teman yang lain, tapi dengan adanya action plan ini, dengan adanya rencana aksi ini, untuk mempertemukan Bapak Ibu guru dalam agenda-agenda rutin, agenda-agenda khusus semacam eee, itu akan membantu, ibu bapak guru untuk saling memberikan pengaruh pengalaman, itu harapannya Bu Devi. Jadi, rencana aksinya yang pertama, mungkin dari saya akan, apa namanya, gerilya gitu, menemui ibu bapak guru satu persatu, kemudian yang kedua, ada waktu yang diberikan oleh kepala sekolah untuk pertemuan rutin yang mungkin bulanan untuk bahas permasalahan-permasalahan itu, Bu Devi. Ya, baik Pak Sis. Jadi tindak lanjut nya itu adalah dengan melakukan pembiasaan. Contohnya mungkin dengan dimulai dari Bapak Ibu guru dulu nih yang datang tepat waktu. Kalau bisa mungkin bisa dibikin tim piket seperti itu Pak. Ada yang berjaga di gerbang mulai dari jam 6 mungkin ya, untuk merangsang supaya siswa-siswanya, oh ternyata guru-guruku ini loh datangnya pada pagi-pagi juga. Nah, mungkin seperti itu ya contohnya. Terus juga dengan mengadakan suatu pertemuan, forum diskusi di sela-sela jam ya. Setelah jam ini berarti ya jam Jumatan ya, jam 12:30 setelah Jumatan Betul Ibu, nggih. sampai jam 2 siang. Oke, baik Pak, pastinya saya akan sangat mendukung rencana dari Pak Sis karena bagaimanapun juga ini juga demi terciptanya budaya positif yang ada di sekolah kita. Apakah permasalahannya sudah merasa agak lega, Bapak? Nggih, mungkin, secepatnya nih Bu Devi untuk kita melaksanakan, sedikit rencana aksi itu ada mungkin kalau 2 minggu atau 1 bulan lagi, bisa direalisasikan, hal itu sangat sangat menggembirakan bagi saya Bu Devi. Oh ya, kalau enggak briefingnya kita mulai besok pagi. Besok pagi saya akan infokan. Besok pagi saya akan briefing untuk awalannya. Intinya awalan dulu kan, untuk mengawali. Nah nanti monggo 2 minggu setelah itu atau 1 minggu setelah itu bisa langsung dilaksanakan kegiatan diskusinya. Baik, terima kasih Bu Devi atas yang saran masukan-masukan Ibu. Ada tempat untuk menyampaikan unek-unek dalam diri saya, Bu Devi. Jadi saya sangat terfasilitasi Bu Devi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini Bu Devi, saya menyela waktu Ibu di tengah-tengah kesibukan Ibu yang luar biasa. Iya Pak Sis, sama-sama senang sekali saya bisa membantu Pak Sis dalam setidaknya sedikit menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Pak Sis, begitu nggih. Ya, terima kasih Pak Sis. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, permisi Bapak. Sudah Bu. Oh durung? Oh ya. Bentar, saya matikan dulu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum, permisi Bapak. Waalaikumsalam Bu Devi. Pripun Bu, ya apa yang bisa saya bantu Bu Devi? Oh iya, maaf Pak sebelumnya kalau saya mengganggu waktu Pak Sis sebentar, boleh? Oh nggih, silakan Bu Devi. Silakan duduk Bu Devi. Oh ya, Alhamdulillah kosong. Nggih, silakan. terima kasih banyak Pak. Ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan dengan Pak Sis. Jadi gini Pak, akhir-akhir ini tuh saya lagi ngerasa galau, gelisah gitu Pak.
entah kenapa ini Pak, saya masih rasa nggak kalau ngajar itu rasanya gelisah terus gitu. Kenapa itu ya, Bu, ya? Nah, ini apa yang dipikirkan Bu Devi kok sampai gelisah? Apakah masalah di rumah atau masalah dengan siapa ini? Mungkin bisa diceritakan, Bu. Santai saja ya, Bu, ya. Ya, terima kasih sebelumnya ya Pak ya. Iya, iya. Jadi gini Pak, minggu lalu saya itu kan waktu ngajar di kelas 10-2. Nah, kebetulan saya itu kan kalau ngajar kan jarang bawa HP ya Pak. Jadi kadang itu HP saya tinggal di meja ruang guru gitu. Nah, pas kebetulan mungkin Bapak Kepala Sekolah sedang nyari saya. Nah, beliau langsung tuh menuju kelas saya seperti itu. Nah, pas tiba-tiba beliau masuk, saya lagi jelasin. Nah, tapi beliau langsung tertuju pada salah satu anak nih. Nah, ternyata ada salah satu anak itu duduk di belakang tidur, Pak. Nah, Waduh. nah itu. Nah, dari situ terus saya diajak keluar kan. Nah, setelah diajak keluar yang tadinya beliau mau mencari saya karena mau suatu hal yang lain, tapi malah jadinya ini membahas tentang pembelajaran yang saya lakukan begitu. Kenapa? Jadi beliau itu sempat marah sih. Kenapa kok sampai anak tertidur aja tidak tahu? Kenapa kok eh, malah saatnya pembelajaran kok bisa si anak itu tidur? Kamu melakukan metode. Jadi sepertinya tuh kayak metode yang apa saya lakukan itu monoton sehingga membuat menurunnya minat belajar anak seperti itu Pak. Baik, Bu Devi. Mungkin apa yang jadi harapannya Bu Devi terkait pertemuan kita hari ini? Ya, harapan saya ya saya bisa mendapatkan solusi sehingga bisa menghilangkan rasa keresahan saya yang saya alami ini Pak. Oke, Bu Devi. Ya, mungkin ada nggak Bu Devi apa yang namanya uh, anak yang tadi ditemukan oleh uh, kepala sekolah saat saat pelajaran itu di belakang tiduran itu kira-kira pas saat ditanya menjawab apa itu anak itu? Ya, jadi setelah Bapak Kepala Sekolah kembali ke ruangannya, lalu saya menemui anak tersebut. Begitu saya tanyain, kamu kok malah tidur saat jam pelajaran? Dia jawabnya, iya Bu, habisnya saya nggak paham sama materinya. Terus tadi malam saya juga begadang sampai malam. Terus saya ngantuk. Jadi udah ditambah saya nggak paham, saya ngantuk. Ya udah, saya tidur aja gitu jawabnya. Oh, gitu. Mungkin Bu Devi ada nggak nanti hambatan-hambatan yang akan dialami ketika menerapkan strategi pembelajaran yang baru ini? Hambatannya ya tentunya saya harus apa namanya mau belajar kan karena hambatannya itu kan ya satu ya Pak ya. Saya itu kan ngajarnya tidak hanya di kelas itu saja dan berbeda-beda materinya Pak. Kebetulan saya di kelas 10 ada, di kelas 11 ada, 12 ada. Jadi saya harus mempelajari semua materi itu. Nah, yang kedua, hambatannya kalau harus membuat media-media pembelajaran itu kan tentunya pasti ini ya Pak ya membutuhkan waktu yang banyak. Kan nggak bisa instan langsung seperti itu. Terus hambatan yang ketiga mungkin dari gimana caranya untuk bisa menggugah minat siswa untuk mau belajar matematika itu sendiri, Pak. Oke, mungkin sudah ada suatu hal yang digunakan Bu Devi untuk mengukur kesiapan belajar dari murid-murid itu, Bu Devi, yang Bu Devi ajar. Nah, itu Pak, mungkin saya yang belum saya lakukan itu. Jadi saya dari awal itu belum melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Jadi kesiapan belajar siswa belum saya lakukan. Lalu tes diagnostik kognitif juga belum saya lakukan. Jadi saya tidak tahu siswa A, B itu gaya belajarnya apa,
itu yang belum saya lakukan. Nah, mungkin itu dengan saya menggunakan metode yang saya lakukan kemarin, nah mungkin bisa aja metode yang saya lakukan itu tidak cocok dengan gaya belajar dengan si anak yang kemarin tidur itu, Pak. Hmm, pernah Bu Devi mengukur mengajak teman MGMP itu untuk membicarakan hal ini? Pernah sih, Pak. Jadi memang kadang kan saya berkumpul dengan tim NGMP semapel yang ada di sekolah, Pak. Nah, itu ya membicarakan tentang materi-materi, membicarakan tentang metode-metode atau model-model apa yang enaknya digunakan untuk dalam pembelajaran ya. Cuma kalau harus intens bertemu itu susah Bapak, karena kan setiap Bapak Ibu guru pasti punya kesibukannya masing-masing ya. Ya jadi bisa dibilang jarang sih Pak. Oke. Oh begitu masalahnya ya Bu Devi. Ya, Menurut Bu Devi, apakah yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah itu benar bahwa metode yang panjenengan gunakan itu monoton, Pak Bu Devi? ya saya mengakuinya iya Pak. Jadi saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu memang metodenya monoton karena saya hanya ceramah saja tanpa menggunakan media apapun. Saya hanya menggunakan media papan tulis saja, Pak. Oke. Apa yang Bu Devi lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Devi kira-kira? Yang pertama ya Pak ya, yang akan saya lakukan tentunya saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan melakukan permohonan maaf kepada Bapak Kepala Sekolah. Lalu yang kedua, rencana saya ingin sering berkumpul dengan teman-teman MGMP dengan membahas tentang media-media pembelajaran apa saja sih yang kreatif dan inovatif yang bisa digunakan di kelas. Nah, dengan begitu, selain itu saya juga ingin ini Pak, belajar secara mandiri Pak, karena ternyata itu kan kalau saya cari-cari di Google itu kan banyak ya Pak ya aplikasi-aplikasi gratis yang bisa digunakan dalam pembelajaran seperti itu. Contohnya seperti PPT, seperti Canva, seperti itu Pak Sis. Oke. Itu sebagai bentuk usaha Bu Devi untuk memperbaiki masalah ini ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang apa yang disampaikan Bu Devi terkait rencana aksi ini. Kira-kira Bu Devi, apa yang dibutuhkan Bu Devi untuk mendukung suksesnya rencana aksi ini Bu Devi? Yang pertama tentunya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, dukungan dari rekan-rekan juga Pak. Saya membutuhkan dukungan dari rekan-rekan juga. Dan yang ketiga, saya harus bisa menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan untuk membuat itu, untuk mau belajar media pembelajaran, untuk membuat media pembelajarannya. Tentunya kan untuk membuat itu semua kan tidaklah instan ya Pak ya, membutuhkan waktu. Nah, jadi selain itu saya juga ingin mungkin belajar dari teman sebaya. Kan ada ini Pak, rekan saya ternyata itu beliau menggunakan media interaktif sekali. Jadi di kelasnya itu siswanya itu banyak yang aktif gitu. Nah, saya jadi ini Pak tergugah. Oh, kalau saya mau belajar, kalau Bapak itu bisa, pasti saya juga bisa kalau ada kemauan seperti itu. Nah, semoga dengan saya mau apa yang nanti saya pelajari itu nanti setelah saya terapkan di kelas, semoga bisa menggugah minat belajar matematika anak tadi, Pak. Sangat bagus kok ini yang disampaikan Bu Devi terkait dengan solusi yang akan dilakukan Bu Devi. Ya sangat luar biasa menurut saya yang menjadi action plan ini atau rencana aksi dari Bu Devi ke depan untuk memperbaiki masalah yang Bu Devi lakukan. Kira-kira rasanya bagaimana Bu Devi sekarang yang dirasakan Bu Devi dari percakapan ini? Ya, alhamdulillah Pak sudah merasa lega, saya sudah mendapatkan solusi atas apa yang saya alami ini Pak. Terima kasih banyak Pak Sis, sudah sangat membantu ini.
Oke, syukurlah kalau Bu Devi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Devi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Devi lakukan untuk menjalankan rencana ini? Oh iya Pak, komitmen saya yang pertama, saya akan besok pagi saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk meminta maaf. Dan yang kedua, saya akan mau belajar, bisa dari teman rekan sejawat atau dan juga saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri Bapak yang khususnya membahas tentang media pembelajaran. Dan yang selanjutnya saya akan melakukan tes diagnostik non kognitif untuk mengetahui gaya belajar dari setiap siswa yang saya ajar di kelas tersebut, Pak. Nggih, oke, luar biasa Bu Devi. Kira-kira kapan nih Bu Devi? Ini saya ingin tahu ini hasil nanti perubahan-perubahan yang akan Bu Devi lakukan ini. Saya penasaran nanti hasilnya seperti apa. Mungkin boleh tahu nih spill kapan ini mulai akan dilaksanakan ini? Untuk aksinya saya harus secepatnya ini Pak, karena bagaimanapun saya melihat minatnya siswa menurun itu saya juga sangat sedih dengan melihat nilai siswa juga kok menurun begitu ya. Saya akan memulainya besok pagi Pak. Besok pagi dimulai dengan meminta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah, terus besok saya akan mencoba untuk menghubungi rekan sejawat saya, belajar bersama dengan beliau, dan saya akan cari-cari sepertinya ini sedang ada ini juga pendaftaran untuk mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri ini Pak. Oke, baik Bu Devi. Coba kalau guru-guru sini semuanya seperti Bu Devi ya, jadi orangnya terbuka menyampaikan permasalahannya kepada teman sejawat, menyampaikan kepada orang lain, itu terjadinya suatu hubungan mutualisme yang luar biasa. Jadi sekolah kita ini nanti harapannya, sekolah dari Bu Devi ini, dari kita ini, lebih maju ke depannya kalau semua guru mengakui kesalahannya, mengakui kekurangannya, dan kemudian berani menunjukkan perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan. Luar biasa sekali yang disampaikan Bu Devi pada kesempatan hari ini, gitu ya. Jadi saya sangat menunggu ini apa yang akan dihasilkan dari Bu Devi besok dari rencana aksi ini. Jangan lupa saya dikabari ya Bu Devi ya. Oh ya, ya Pak, pasti Pak. Ya semoga dengan apa yang saya lakukan ini juga membuat rekan-rekan yang lain juga mau terbuka gitu Pak. Jika ada permasalahan bisa ngobrol santai gitu. Jadi jangan dipendam sendiri gitu ya Pak ya. Iya betul Bu Devi, itu Ya. yang harus kita akui bersama sebagai seorang pendidik. Kita harus berani buka kepada teman untuk saling memberikan masukan-masukan positif itu Bu Devi. Gitu Bu Ya. Devi, gitu ya. Jadi mungkin ada gambaran salah satu teman yang dari Bu Devi ini yang membuat Bu Devi menjadi sangat luar biasa ini dengan perubahan-perubahan yang akan dilakukan Bu Devi ini. Yang menginspirasi gitu kan temannya. Ya, ada ini Pak rekan saya, Pak Endah ini Pak. Ya, beliau itu kalau ngajar itu pakai media-media yang interaktif sekali ini Pak. Jadi di kelas itu kalau saya lihat gitu kok anak-anaknya kok aktif dan mereka juga setelah di pembelajaran itu merasa senang begitu kan. Itu kan sudah menarik, setidaknya sudah ada motivasi atau tertarik untuk belajar sesuatu begitu kan Pak. Iya betul. Jadi untuk menghilangkan pandangan serem pada mata pelajaran matematika itu ya Bu Iya Devi ya. betul sekali Pak. Iya. Iya. Kira-kira masih butuh percakapan atau pembicaraan apa lagi nih Bu Devi kira-kira? Atau sudah cukup pada kesempatan hari ini? Sudah cukup Bapak. Saya sudah merasa lega sekali ini. Terima kasih saya sudah mendapatkan solusi apa yang
dan saya sudah tahu apa yang nantinya akan saya lakukan, begitu Pak. Iya, itu saja. Benar nih Bu Devi ya, saya tunggu nanti hasilnya dari perubahan yang Bu Devi lakukan, kelas bagaimana Iya, pasti Pak. perubahannya. Iya, iya. Iya. Terima kasih Bu Baik, Devi. Pak. Nggih, sami-sami Pak. Assalamualaikum. Mohon izin nggih Pak. Waalaikumsalam. Nggih, silakan Bu Devi. Nggih.